hari. Jadi pas masuk ke kamar anaknya tuh udah dalam posisi duduk gitu loh. Dan mengangkat tangan seperti ini. Kemudian menyaksikan anaknya berbicara sendiri. My friend is right here. Hello friend. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about benarkah anak kecil bisa melihat hantu? Pasti di antara kita para orang tua, khususnya yang tinggal di Indonesia ya, apalagi di kampung gitu kayak aku, pernah mendengar tentang anak kecil itu masih suci. Jadi mereka bisa melihat hantu. Iya nggak sih? Dan sebagai orang tua, terkadang kita merasa kaget gitu loh dengan anak kecil, dengan si kecil ya, yang suka berinteraksi sendiri atau menunjuk dan melihat sesuatu yang kita rasa tak kasat mata gitu. Nah, hal ini semakin menyeramkan saat anak sudah memberitahu bahwa dia melihat sosok lain. Iya nggak sih? Kayak, merinding gitu loh. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tapi cerita-cerita yang berkembang semacam ini tuh cukup membuat para ilmuwan itu memberikan perhatian. Karena sebenarnya fenomena tentang anak kecil yang berinteraksi sendiri atau dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia gitu. Bahkan aku pernah ya melihat seorang konten kreator dari Amerika. Dia menceritakan bahwa anaknya yang berumur 3 tahun itu mengangkat tangan seperti ini ya, seperti sedang menopang sesuatu di telapak tangannya. Nah, saat si ibunya itu, si konten kreator tersebut ya, mengajaknya bangun di pagi hari, jadi pas masuk ke kamar anaknya tuh udah dalam posisi duduk gitu loh, dan mengangkat tangan seperti ini. Nah, konten kreator tersebut kemudian menyaksikan anaknya berbicara sendiri sambil melihat ke arah telapak tangan seolah ada makhluk kecil gitu loh yang ia ajak bicara. Anaknya ini bilang, "My friend." Terus si konten kreatornya ini nanya, "What?" Anaknya jawab lagi, "My friend is right here. Hello friend." Nah, nama si friend-nya ini itu tuh Anna, Princess Anna kayaknya ya, mungkin ya yang dari Frozen itu maksudnya. Nah, terus sambil ngambil si Anna dari tangannya ini dan ditaruh di kasur, dia tuh bilang kayak, "I can get up now. Bye friend." Gimana nggak merinding ya itu emaknya. Dan cerita tersebut juga dikuatkan dengan rekaman kamera CCTV ya yang ada di kamar anaknya. Jadi biasanya itu kan kalau misalnya kamera CCTV yang ada di kamar bayi itu ya, yang biasa ada di kamar yang tidurnya terpisah gitu ya. Nah itu kan biasanya bisa merekam suara juga ya. Nah di situ tuh terdengar jelas bahwa si anaknya tuh bilang itu tuh anak gitu loh. Si anaknya tuh ditaruh gitu di kasur. Dan itu tuh beneran pas aku ngeliat tuh kayak serem sih kalau jadi emaknya. Nah terus, apakah yang dilihat anak-anak tersebut benar-benar hantu? Ataukah hanya imajinasi mereka aja nih? Well, mungkin sebagian dari kita akan langsung bilang bahwa itu sih bukan hantu lah, pasti imajinasi mereka aja, teman hayalan gitu lah ya istilahnya. Mengingat pada usia tersebut imajinasi anak-anak kan memang sedang berkembang pesat ya. Dan memang seperti yang kita tahu juga bahwa beberapa anak memiliki teman hayalan gitu ya. Kalau misalnya ada yang merasakan bahwa anaknya itu kayak suka ngobrol sendiri, apa sendiri, nah pasti tahu. Jadi memang beberapa anak itu punya teman hayalan. Nah, tapi kita tahu nggak sih, ternyata hal tersebut merupakan tanda nih dari perkembangan yang baik juga loh sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat ahli mengenai anak yang bisa melihat hantu gitu? Apakah anak tersebut memang bisa melihat hantu? Aku mengutip pendapat dari Jacqueline DeWolly ya, profesor psikologi dari University of Texas. Jadi, menurut beliau nih ya, terkadang anak itu mencampur adukan imajinasi dan kenyataan gitu loh untuk mendapat suatu pengalaman yang sering kita sebut dengan halusinasi gitu. Bukan hanya itu ya, berdasarkan beberapa jurnal yang aku baca, memang
tidak ada yang menyebutkan tentang keberadaan hantu ya. Ya sesuai sih pasti dengan dugaan kita semua bahwa memang secara ilmiah hantu itu kan tidak dapat dibuktikan gitu ya. Jadi dalam jurnal yang sempat aku baca, di situ ada yang menjelaskan bahwa imajinasi adalah fungsi biologis yang penting bagi pengalaman manusia dan kognisi tingkat lanjut gitu. Imajinasi adalah proses kognitif yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dari yang lama gitu. Bukan hanya dalam aspek kreativitas dan fantasi aja, tapi juga dalam pemikiran biasa tentang alternatif untuk kenyataan yang dihadapi saat ini gitu. So, kalau anak-anak ada yang bertingkah seolah mereka itu melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, ya kita nggak perlu takut sebenarnya ya. Itu tandanya mereka sedang mengembangkan kemampuan kognitifnya. Dalam sebuah artikel juga disebutkan ya bahwa imajinasi anak itu terbentuk dari pengalaman dan lingkungan sekitar nih. Jadi tanpa kita sadar nih ya, tontonan yang kita berikan, kemudian obrolan atau cerita yang mereka dengar ya dari lingkungan, bahkan perkataan dan perbuatan dari anggota keluarga itu juga berpengaruh pada imajinasi yang akan dihasilkan oleh anak tersebut gitu. Jadi ketika di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar orang-orang sering misalnya menceritakan tentang adanya hantu, adanya penampakan, terus cerita-cerita yang menyeramkan, ya si anak itu pasti kayak akan memproyeksikan itu gitu ke imajinasinya mereka, dan mereka tuh cenderung akan menggabungkan, ya benar tadi ya kata Profesor Woolley tadi ya, akan mencampur adukan imajinasi dan realitas gitu loh. Jadi kadang-kadang gini ya, misalnya dalam sebuah jurnal itu ada kayak misalnya dijelaskan kalau misalnya kita orang dewasa, misalnya kita berbalik gitu ya, berbalik dengan cepat kayak gini, nah kadang kan ada kayak sekelebat bayangan gitu loh. Nah, kalau kita orang dewasa kan udah ngerti ya bahwa itu tuh ya udah, itu tuh nggak nyata gitu loh. Itu cuman kayak bayangan yang terbentuk karena kita ya buru-buru ngeliat kayak gitu, ngerti gak sih? Nah, tapi kalau anak kecil tuh beda. Jadi dia akan menggabungkan nih apa yang mereka rasakan, kayak misalnya mereka kayak gini, terus kan ada bayangan hitam. Nah, mereka tuh akan menggabungkan hal tersebut dengan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang ada di otak mereka. Jadi misalnya mereka di lingkungannya itu sering bercerita tentang hantu dan segala macam, ya mereka akan menggabungkan itu gitu loh. Sehingga menciptakan suatu ya halusinasi yang terkesan nyata gitu untuk mereka. Oleh karena itu, bila orang tua meyakinkan si kecil kalau misalnya hantu itu benar, ya dia akan meyakininya gitu loh, bahwa ya memang hantu tuh ada dan mereka takut gitu misalnya ya, kayak gitu. Namun bila kita mengatakan hal sebaliknya ya, otak mereka itu akan memproses kalau ya hantu itu tidaklah nyata sebenarnya. Tapi ya meskipun kayak gitu nih, kita tidak perlu langsung membungkam ya, istilahnya tuh kayak menyuruh anak kita udah nggak usah cerita-cerita kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Saat mereka bercerita tentang pengalaman mereka melihat hantu tadi ya. Sebaliknya nih, kita harus mendengarkan dan memberikan pengertian tentang bagaimana berpikir konkret dan logis. Jadi ya kita posisiin aja kita sebagai sahabat mereka gitu. Jadi kita dengerin cerita mereka, tapi sambil kita edukasi mereka untuk bisa berpikir konkret dan logis. Dan ya ujung-ujungnya sih pada akhirnya kesimpulan soal benarkah anak bisa melihat hantu itu benar-benar bergantung pada persepsi yang kita orang dewasa itu percayai ya, dan tanamkan pada si kecil nantinya gitu. Jadi ya memang tergantung orang dewasanya. Kalau misalnya orang dewasanya memilih untuk mempercayai hal tersebut, ya itu akan terbawa juga pada anak-anaknya gitu ya, hingga mereka dewasa. Jadi ya mereka akan cenderung mempercayai adanya hal-hal yang seperti itu, hantu gitu ya. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai anak kecil yang melihat hantu ya. Tentunya dari segi ilmiahnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang membahas dari segi agama akan berbeda lagi, it's okay. Tapi ini dari segi ilmiahnya gitu. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.